warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri, anggota dari kelompok kami. Saya sendiri Ahmad Hasbi Ramadan sebagai moderator. Saya Muhammad Farel. Saya Amira Nafisa. Saya Kesha Latifah Kumpilangi. Saya Freddy Lanca. Langsung saja ke pendahuluan. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan proses amandemen konstitusi yang dilakukan dalam beberapa tahap sejak era reformasi tahun 1945 reformasi tahun 1999 hingga 2002. Tujuan utama dari perubahan ini adalah untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan Indonesia yang dirasa kurang demokratis dan memerlukan penyesuaian dengan perkembangan zaman. Berikut adalah beberapa tokoh pembahasan terkait perubahan Undang-Undang 1945. Latar belakang dan tujuan perubahan. Latar belakang. Di era Orde Baru, UUD 1945 dianggap rentan terhadap penafsiran yang otoriter karena kekuasaan eksekutif yang terlalu besar pada presiden. Akibatnya, ada tuntunan dari rakyat dan reformis agar UUD 1945 diubah untuk menciptakan sistem yang lebih demokratis dan akuntabel. Tujuan perubahan UUD 1945 bertujuan untuk memperkuat prinsip demokrasi, menciptakan checks and balance antar lembaga negara, melindungi hak asasi manusia, serta menjamin kedaulatan rakyat. Bapak perubahan. Terima kasih Almira telah menjelaskan latar belakang dan tujuan perubahan. Selanjutnya tahap-tahap perubahan yang akan dijelaskan oleh Alfred. Bapak perubahan. Perubahan Undang-Undang 1945 terjadi dalam tahap amandemen pertama pada tahun 1999 berfokus pada pembatasan kekuasaan presiden dan penegasan hak asasi manusia. Amandemen kedua tahun 2000 memperjelas kewenangan pemerintah daerah, otonomi daerah, dan mempertegas hak dan kewajiban warga negara. Amandemen ketiga tahun 2001 mengatur lebih lanjut mekanisme pemilu, membentuk Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, dan memperjelas hubungan antara presiden dan pimpinan parlemen. Amandemen keempat tahun 2002 mengatur pembentukan Mahkamah Konstitusi, membuatkan sistem pemilihan presiden secara langsung, dan menetapkan aturan peralihan dalam konstitusi perubahan UUD 1945 terjadi dalam empat tahap amandemen. Terima kasih Alfredo telah menjelaskan tentang perubahannya. Kemudian perubahan penting dalam hukum negara akan dijelaskan oleh Farel. Perubahan dalam hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar yang baru memperkuat perlindungan hak asasi manusia dengan merinci. Yang pertama, pembatasan masa jabatan presiden. Presiden hanya bisa menjabat maksimal 2 kali. Kedua, periode 5 tahun. Kedua, pemilihan presiden langsung. Sebelumnya presiden dipilih oleh MPR. Setelah amandemen, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Ketiga, pembentukan DPD. DPD dibentuk sebagai representasi daerah untuk memperkuat suara daerah dalam proses legislasi. Keempat, pembentukan Mahkamah Konstitusi. MK bertugas menjaga konstitusi dan menguji undang-undang terhadap UUD. Kelima, perubahan dalam hak asasi manusia. UUD baru memperkuat perlindungan hak asasi manusia dengan lebih rinci. Baik Farel, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian dapat perubahan Undang-Undang 1945 yang akan dijelaskan oleh Kesha. Peningkatan demokratisasi Indonesia kini memiliki sistem politik yang lebih demokratis dengan keterlibatan langsung masyarakat dalam pemilu. Keseimbangan kekuasaan. Amandemen menciptakan mekanisme checks and balance yang lebih baik antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Desentralisasi dan otonomi daerah. Perubahan ini memperkuat otonomi daerah sehingga pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih besar dalam mengatur
buka sesi tanya jawab. Baik, bagi yang ingin bertanya, silakan. Baik Raffi, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Takwa, saya dari bersama dari kelompok 4. Saya ingin bertanya kepada kelompok 6 tentang perubahan undang-undang. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana perubahan undang-undang ketenagakerjaan dapat mempengaruhi hubungan industrial di Indonesia? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Raffi. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua dulu. Untuk pertanyaan Raffi kita simpan terlebih dahulu. Baik, Ilham, silakan. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Riyadrat dari kelompok 1. Boleh geser ke slide dampak. Ini. Yang dampak pertama itu peningkatan demokratisasi, yang dimana di situ dituliskan Indonesia kini memiliki sistem politik yang lebih demokratis dengan keterlibatannya langsung masyarakat dalam pemilu. Nah, menurut saya di sini masih tidak ada keselarasan antara dampak peningkatan demokratisasi. Memang betul pada orde baru memang keterbatasan dalam menyampaikan suara. Namun menurut saya di masa sekarang suara rakyat memang terlalu terbuka, terlalu tidak ada kekanan. Jadi sehingga banyak masyarakat yang terlalu berlebih untuk mencoblos presidennya. Jadi menurut saya perubahan Undang-Undang 1945 ini masih memiliki dampak negatif, yaitu terlalu lebih membuka suara masyarakat. Bagaimana menurut kalian menanggapi akan suara masyarakat yang selalu menghina atau selalu menjelekkan pemerintah? Oke, baik Ilham, terima kasih atas pertanyaannya. Ada ingin lagi bertanya lagi? Oke, tidak, kami akan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabalifi dari kelompok 3. Saya bertanya, dalam kasus undang-undang yang kontroversial, bagaimana pemerintah dan DPR menyeimbangkan kepentingan nasional dengan tuntutan masyarakat? Oke, itu saja dapat. Oke, terima kasih atas pertanyaan. Baik, berikan kami sedikit waktu untuk berdiskusi, mencari jawaban.
Oke, baik teman-teman semua, kami di sini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi ada lagi oleh teman-teman sekalian. Yang pertama itu akan dijawab oleh Alfredo Raja. Perubahan undang-undang ketenagakerjaan dapat mempengaruhi hubungan industrial Indonesia dengan beberapa cara. Di antaranya yang pertama yaitu perselisihan hubungan industrial. Perubahan peraturan ketenagakerjaan dapat menimbulkan perselisihan hubungan industrial, terutama jika revisi tersebut belum menyentuh pihak kerja. Perselisihan hubungan industrial dapat terjadi karena perbedaan pendapat yang berujung pertentangan, seperti perselisihan hak, kepentingan, atau pemutusan hubungan kerja. Yang kedua, strategi hukum. Perubahan peraturan ketenagakerjaan dapat menciptakan kerangka hukum baru yang mempengaruhi strategi hukum, pertimbangan hakim, dan proses penyelesaian sengketa. Lalu yang ketiga, presiden hukum. Keputusan pengadilan dalam kasus ketenagakerjaan dapat menjadikan dasar penting untuk kasus serupa di masa depan. Bagaimana Raffi? Apakah sudah puas dengan jawaban tersebut? Terdapat 3 cara, yaitu yang pertama perselisihan hubungan industrial, yang kedua strategi hukum, lalu yang ketiga presiden hukum. Baik Raffi, bagaimana bisa diberi? Terdapat 3 cara. Yang pertama, Ya, 3 cara. ya. Yang pertama perselisihan hubungan industrial, yang kedua strategi hukum, dan yang ketiga presiden hukum. Presiden hukum. Presiden itu contoh latar belakang historis untuk masa depan. Pengaruhnya adalah presiden hukum. Pengaruh dari perubahan undang-undang ketenagakerjaan di hubungan industrial itu adalah presiden hukum. Presiden hukum jadi apa? Kejadian atau tindakan sebelumnya yang dijadikan contoh atau panduan untuk situasi berikutnya. Kalau strategi hukum apa tadi? Strategi hukum ada 3 kan? Yang tadi strategi hukum, maksudnya apa strategi hukum? Perubahan peraturan ketenagakerjaan dapat menciptakan kerangka hukum baru yang memengaruhi strategi hukum, pertimbangan hakim, dan proses penyelesaian sengketa. Baik Raffi, bisa dijawab. Untuk pertanyaan kedua, dijawab oleh Bapak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Pertanyaannya dalam kasus undang-undang kontroversial, bagaimana pemerintah dan DPR menyeimbangkan kepentingan nasional dengan tuntutan masyarakat. Dalam kasus undang-undang kontroversial, pemerintah dan DPR biasanya menempuh beberapa langkah untuk menyeimbangkan kepentingan nasional dengan tuntutan masyarakat. Berikut adalah beberapa pendekatan yang perlu dilakukan. Yang pertama, dialog dan konsultasi publik. Pemerintahan dan DPR sering mengadakan dialog publik atau konsultasi untuk mendengar pandangan berbagai pihak, termasuk akademisi, organisasi, masyarakat sipil, pakar hukum, serta masyarakat umum. Yang kedua, dengar pendapat dengan berbagai kelompok. DPR melalui komisi terkait kerap mengundang perwakilan dari berbagai kelompok untuk menyampaikan perundangan mereka secara langsung. Yang ketiga, kajian
akademis dan analisis dampak. Pemerintah biasanya melibatkan para pakar atau lembaga penelitian untuk melakukan kajian akademis serta analisis dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari undang-undang yang diusulkan. Yang keempat, amandemen atau revisi pasal kontroversial. Jika terdapat pasal yang dipandang kontroversial atau merugikan kelompok tertentu, DPR sering melakukan revisi atau amandemen berdasarkan masukan dari masyarakat. Yang kelima, sosialisasi untuk edukasi publik. Salah satu penyebab ketidakpuasan adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai undang-undang yang sedang dirancang. Oleh karena itu, DPR, pemerintah, dan DPR bisa melakukan sosialisasi melalui media massa dan media sosial untuk menjelaskan tujuan, isi, serta dampak dari undang-undang yang diusulkan. Yang keenam, mempertimbangkan prinsip demokrasi dan hak asasi. Pemerintah dan DPR perlu memastikan bahwa undang-undang yang diusulkan tidak melanggar hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi. Yang ketujuh, pemberlakuan bertahap atau pengujian lapangan. Dalam beberapa kasus, undang-undang baru dapat diberlakukan secara bertahap atau diuji coba di beberapa wilayah terlebih dahulu. Ini memungkinkan pemerintah untuk mengatasi penyampaian pendapat yang berlebihan. Baik, Dafa, apakah bisa diterima? Bisa sih. Soal berikutnya, soal dari Ilham, dijawab oleh Anita. Baik, tadi soalnya bagaimana cara mengatasi masyarakat yang terlalu berlebihan dalam berpendapat hingga melewati batas norma-norma. Bagaimana cara mengatasinya tanpa mengubah undang-undang. Untuk mengatasi penyampaian pendapat yang berlebihan tanpa mengubah undang-undang, perlu penguatan pendidikan karakter dan literasi digital, peran tokoh masyarakat dan agama, penggunaan media sosial yang bertanggung jawab, lembaga mediasi, fasilitas dialog publik oleh pemerintah, serta penegakan hukum yang adil dan proporsional. Fokusnya pada menamakan nilai toleransi, empati, dan tanggung jawab dalam berekspresi. Bagaimana Ilham? Apakah bisa diterima? Oke, baik teman-teman, sesi tanya jawab akan kami tutup. Dan sebelum ditutup, saya akan memberi kesimpulan dari materi pembahasan ini. Meskipun perubahan ini memberikan dampak positif, beberapa pihak mengkritik adanya kelemahan seperti hubungan antara DPD dan DPRD dengan DPR yang belum optimal. Masalah dalam pelaksanaan otonomi daerah yang belum sepenuhnya efektif. Perbedaan tentang amandemen lebih lanjut. Perdebatan tentang amandemen lebih lanjut karena beberapa pihak merasa UUD masih perlu disempurnakan agar lebih relevan. Perubahan UUD 1945 adalah tonggak penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Ini menjadi landasan bagi sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalam.